Shalom, kita bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan menikmati makanan rohani kita setiap hari. Karena makanan rohani itulah yang menentukan pertumbuhan hidup kita di dalam Tuhan ya. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul diperbarui dalam pikiran. Kita akan bersatu dalam doa sebelum kita membaca ayat-ayat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terus mengenal pribadi-Mu lewat kebenaran firman, lewat pengalaman-pengalaman iman yang kami alami dalam kehidupan ini. Dan kami mau terus menikmati kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami, urapi dan layakkan hamba-Mu yang akan yang menyampaikan kebenaran firman ini, dan kami semua yang mendengar dan juga merenungkannya. Kami percaya ada berkat Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, waktu pemberitaan firman ini kami serahkan sepenuhnya dalam otoritas Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Diperbarui dalam pikiran. Bicara soal pikiran ini memang manusia itu kan manusia yang hidup ya, itu pasti berpikir, siapapun dia. Bukan soal latar belakang pendidikannya begitu ya, orang yang berlatar belakang pendidikan tinggilah yang berpikir, tidak. Semua manusia saya percaya pasti akan berpikir karena memang punya pikiran. Nah, diperbarui dalam pikiran. Hidup yang berubah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu dimulai dari pembaruan pola pikir. Jadi salah satu yang menentukan perubahan hidup kita itu ternyata memang pikiran kita juga, ya. Roma 12 ayat 2 berkata begini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Diperbarui dalam pikiran, yang pertama itu harus mulai dari apa? Mulai berubah oleh pembaruan budi. Dalam bahasa Yunani, budi itu nous. Nous itu akal, pikiran, ya, nalar ya, manusia itu harus diperbaharui. Supaya apa? Supaya terjadi yang namanya pembaruan dalam kehidupan, supaya terjadi yang namanya perubahan dalam kehidupan seseorang, begitu ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Karena memang dalam perjalanan hidup ini kan kita melangkah itu juga ditentukan oleh pola pikir kita atau apa yang ada di otak kita begitu, apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap penting, itulah yang menentukan arah langkah perjalanan hidup kita. Nah, kadang-kala Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap baik, apa yang kita pikir itu yang terbaik, belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Makanya kenapa ada banyak orang Kristen yang masih salah langkah. Ada banyak orang yang katanya pelayanan masih salah jalan begitu ya. Ada banyak orang yang sudah sungguh-sungguh katanya ikut Tuhan, tapi dalam kehidupannya ada banyak keputusan-keputusan yang dia ambil, yang dia lakukan itu salah. Ya karena belum terjadi pembaruan pikiran. Pikirannya belum diperbaharui. Apalagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, begitu ya. Ya sudah pasti cara berpikirnya ya cara berpikir lama, cara berpikir di luar Kristus, cara berpikir yang tidak sesuai atau tidak didasarkan pada pikiran Kristus. Makanya dalam renungan kita pada hari ini, diperbarui dalam pikiran, yang pertama itu adalah berubah oleh pembaruan budi. Berubah oleh apa? Berubah oleh
akal budi pikiran kita ini benar-benar harus diperbaharui, harus diubah begitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pikiran Kristuslah yang akan membentuk cara hidup kita. 1 Korintus 2 ayat 16 bilang begini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa? Sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita memang nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Tuhan, begitu ya. Kita memang nggak tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan atas kita. Tapi dalam perjalanan iman kita, dalam kedekatan kita, dalam keintiman kita, hubungan kita yang dari hari ke hari sangat-sangat intim dengan Tuhan, saya yakin betul bahwa itulah yang akan membuat kita makin lama makin mengenal pribadi Tuhan, bahkan kita tahu inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan bahwa kami memiliki pikiran Kristus, dan pikiran Kristus itu kita miliki ketika kita ya punya relasi, punya pengenalan terhadap Kristus. Itu adalah pengenalan yang kita dapat benar-benar dari bagaimana kita memiliki hubungan yang dekat, yang intim, ya lewat membaca, merenungkan, lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, inilah yang nanti akan membentuk cara hidup kita. Ya, kalau orang punya pikiran Kristus, pasti dia tahu bahwa Kristus nggak mau kita hidup dalam dosa. Kalau orang punya pikiran Kristus, pasti kita tahu bahwa kita harus mengasihi. Kalau orang punya pikiran Kristus, kita pasti tahu bahwa kita harus melangkah kemana, begitu ya. Tuhan mau kita melangkah ke sana, kita nggak akan mungkin melangkah ke sini, begitu ya. Tidak akan bertolak belakang dengan apa yang jadi keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita memiliki pikiran Kristus, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dan mari kita sungguh-sungguh mau diperbaharui ya dalam pikiran kita, dan pikiran Kristus itulah yang harus ada di dalam pikiran kita. Dan yang ketiga, Yohanes 17 ayat 17 bilang begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan menyucikan pikiran kita. Ini saya mau katakan jujur, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang pikiran saya ini waduh macam-macam yang ada dalam pikiran saya. Jujur saya mau katakan macam-macam yang ada dalam pikiran saya. Mulai dari pikiran yang positif, pikiran yang negatif, pikiran bahkan ketakutan, kekhawatiran, macam-macam ada dalam pikiran ini. Jadi memang kalau pikiran kita nggak disucikan oleh kebenaran firman Tuhan, yang akan mengisi pikiran kita itu pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran yang bertentangan dengan maunya Tuhan, pikiran-pikiran yang akan membuat kita melawan Tuhan, jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, putus asa, menyerah, tidak percaya Tuhan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bahkan pikiran-pikiran kotor mungkin. Saya pernah berpikir untuk bunuh diri, jujur. Saya mau katakan dalam keputusasaan, saya pernah berpikir untuk bunuh diri. Waktu masih muda, pikiran itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran pornografi, pikiran-pikiran mau kaya dengan cara instan, bahkan ya macam-macam Bapak Ibu Saudara. Jadi memang pikiran ini adalah sumber kejahatan itu menurut saya, bukan hanya dari hati tapi juga di pikiran kita. Dan itu harus disucikan. Itu harus diperbarui. Kalau itu tidak disucikan, kalau itu tidak diperbarui, ya kita Kristen, kita percaya Yesus, tapi cara hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya harus disucikan. Disucikan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Ya baca dan renungkan firman Tuhan. Percayai ada kuasa dalam firman Tuhan. Ya iman timbul kan dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dan saya percaya bahwa itulah yang akan membuat kita dalam hidup ini terus mau diperbarui ya. Mulai dari mana? Ya dari pikiran kita juga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya,
Kita jalani tahun 2026, 11 bulan lagi, ini sudah bulan pertama. Ya, dengan firman Tuhan lah kita pasti akan bisa jalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami diperbarui dalam pikiran, sehingga pikiran kami adalah pikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berteraikan firman yang kami sudah renungkan dan kami dengarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.